Halo teman-teman fisika, ketemu lagi. Hari ini kita lanjut belajar tentang soal US tingkat SMP ya. Yang kita bahas fisikanya aja ya teman-teman ya. Lanjut nomor satu soalnya. Kertas lakmus biru jika diberikan dalam larutan asam akan berwarna titik-titik. Kertas lakmus biru kalau masuk ke larutan yang asam itu akan berubah menjadi warna merah ya teman-teman ya. Nomor 2. Garam dapur umumnya diperoleh dari petani garam dengan cara A. Apakah penguapan air? Apakah B. Penyaringan air laut disaring? Ataukah pengembunan air laut? Ataupun sublimasi yang D? Jawabannya yang tepat itu adalah yang A. Penguapan air laut sehingga akan bersisa garamnya, nah itu yang diambil. Nomor 3. Perubahan wujud zat padat menjadi gas disebut dari padat menjadi gas. Itu namanya adalah, kita cek, A. Membeku. Membeku itu dari cair menjadi padat ya teman-teman, bukan ini. Yang B. Mencair. Mencair itu dari padat menjadi air. Oke, bukan ini. Mengembun. Mengembun itu dari gas menjadi air, cair ya. Dan yang tepat adalah yang D. Menyublim. Itu perubahan dari padat menjadi gas. Oke ya, contohnya adalah kapur barus. Oh, dari tadi belum kita jawab ya. Ini terus berikutnya yang nomor 2 itu adalah yang A, yang nomor 1 adalah yang C. Oke. Lanjut soal berikutnya teman-teman. Nomor 4. Bila termometer Celcius menunjukkan 30 derajat Celcius, maka termometer Fahrenheit menunjukkan, oke, kita konversi ya dari Celcius menuju ke Fahrenheit. Fahrenheit itu sama dengan rumusnya itu adalah Celcius ataupun langsung aja 9/5 kalikan Celcius terus ditambah 32. Begini rumusnya teman-teman. Kita masukkan nilainya. Ini adalah 9/5 dikalikan 30 karena 30 Celcius ya. Terus ditambah 32. Kita hitung 30 bagi 5 itu adalah 6. Sehingga 9 kali 6 itu adalah 54 ditambah 32, jawabannya adalah 86 derajat Fahrenheit ya, Fahrenheit. Jawabannya adalah yang C. Nomor 4 adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 5 teman-teman. Rel kereta api pada setiap sambungannya dibuat regangan. Ini bertujuan agar, apakah A. Rel kereta tidak melengkung ketika terkena panas? Sepertinya ini ya jawabannya. Kita cek dulu yang B. Kereta api berbunyi saat melewati sambungan. Tidak itu. Yang C. Rel bisa lebih mudah dipasang. Rel lebih mudah dipasang dibandingkan jika dirapatkan. Bukan ini alasannya ya. Yang D. Besi untuk membuat rel lebih irit, bukan. Jadi jawabannya memang A. Kalau tidak ada ruang untuk memuainya, itu akan melengkung nanti ya. Jadi regangan itu sangat penting. Nomor 6. Perhatikan gambar berikut ini. Oke, ini pengukuran menggunakan jangka sorong. Pengukuran menggunakan jangka sorong terlihat pada gambar seperti di atas. Maka nilai pengukurannya adalah, teman-teman. Pertama kali teman-teman lihat skala utamanya di sini dengan angka nolnya di nonius ini. Nah, di sini ini 3,1, 3,2 ya. Dia melebihi 3,2. Jadi kita punya angka pertama adalah 3,2. Selanjutnya, cari di sini skala noniusnya itu yang berhimpit atau segaris dengan yang atas ya. Ini tidak segaris ya, ini tidak segaris, bukan. Ini tidak segaris. Ini segaris ya, ini segaris. Ini agak tapi bukan, berarti memang ini. Nah, angka ini adalah 5, teman-teman. Sehingga angka terakhir di sini adalah angka 5. Jawabannya adalah 3,25 satuannya cm. Pilihan jawabannya adalah milimeter. Teman-teman bisa lihat milimeter semuanya. Dan yang tepat adalah 32,5 mm. Lanjut soal nomor 7, teman-teman. Perhatikan peristiwa-peristiwa perubahan di bawah ini. Pertanyaannya dulu kita cek. Berdasarkan data di atas, yang termasuk perubahan kimia adalah, perubahan kimia teman-teman. Salah satu ciri utama perubahan kimia itu dia tidak bisa balik ke kondisi awalnya. Ya, nasi menjadi basi. Nah, ini nasi basi nggak bisa menjadi nasi yang baik lagi, nggak bisa. Berarti ini sepertinya jawabannya ya, salah satu jawabannya. Awan menjadi hujan. Hujan tuh air, airnya itu bisa menguap lagi menjadi awan. Jadi ini bukan jawaban ya, salah ini, silang ya. Terus yang 3, pembuatan gula dari tebu. Pembuatan gula dari tebu.
Ketika air gula dibuat jadi tebu, dia hanya berubah wujudnya aja. Ya, wujudnya aja berubah. Ini tetap dia perubahan fisika ya. Jadi bukan ini jawabannya. Dan berikutnya yang keempat, pembakaran kembang api ya. Jadi kalau kembang api ini dibakar, dia nggak bisa balik lagi ke keadaan sebelum dia dibakar. Jadi jawabannya yang ini. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4, itu adalah opsi yang B. Oke, berikutnya nomor 8 teman-teman. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Jarak yang ditempuh mobil setelah bergerak 15 second adalah, nah teman-teman konversi dulu nih, 72 km per jam kita konversi menjadi meter per second. Ya, kita konversi ke meter per second. Caranya 72 tetap ditulis, terus ada tanda bagi. 1 kilometer berapa meter? Itu adalah 1000. Tulis di atas, perubahan atas ya. Tulis 1000 di sini. Nah, 1 hour, 1 jam berapa second yang bawah? Itu 3600. Berarti ini tulis 3600. Selanjutnya kita coret nolnya 2 buah. Terus jadinya adalah 720 per 36. 72 dibagi 36 itu dapatnya 2. Sehingga ini sama dengan 20, satuannya adalah meter per second. Jarak yang ditempuh setelah 15 second berarti distance, jarak itu sama dengan kecepatan kalikan waktu, dan ini sama dengan 20 dan waktunya 15 ya. Kali 15, jawabannya adalah 300 meter ya teman-teman. Kita lanjut. Oh, ini kita tandain dulu. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Oke, pertanyaannya dulu kita baca. Pernyataan di atas yang merupakan contoh usaha dalam IPA adalah dalam fisika IPA. Nah, di sini yang disebut usaha itu harus ada pergerakan, harus ada perpindahan posisi, teman-teman. Itu salah satu tanda ada usaha. Dalam fisika IPA itu harus ada perpindahan jika mau disebut itu sebuah usaha. Kita cek. Opsi 1, Edo mendorong meja dengan gaya 30 Newton sehingga meja berpindah 2 meter. Nah, ini sepertinya salah satu jawabannya ini. Ada perpindahannya. Nomor 2, seekor kuda menarik delman dengan gaya 4000 Newton sehingga delman berpindah. Nah, ini juga. Terus nomor 3, sebuah mobil menghantam sebuah pohon dengan gaya 2000 Newton sehingga pohon tumbang di tempat. Nah, ini yang tidak sesuai. Berarti jawabannya memang 1 dan 2. Jawabannya adalah yang A, nomor 9 ya teman-teman. Nomor 10, perhatikan gambar beberapa peralatan di samping. Alat yang bekerja berdasarkan prinsip bidang miring. Ya, bidang miring ya teman-teman. Ini ada skrup, dia itu bisa masuk ke yang tempat di skrupnya itu karena ada bidang miring. Jadi opsi yang pertama adalah yang 1. Ya, ini sesuai. Terus kapak ini juga teman-teman. Ini kalau nggak tajam berarti ada bidang miringnya di sini. Itu kita akan susah memotong sesuatu dengan kapak ini. Jadi jawabannya ini juga. Yang nomor 3 itu tuas, 4 juga tuas. Jadi jawabannya memang 1 dan 2. Kita lanjut soal nomor 11. Grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Kecepatannya adalah arah Y, ini kecepatan yang arah Y-nya sini, dan arah X-nya itu adalah waktu ya. Ini maksudnya. Semuanya kan ini Y, semuanya kan ke sini itu arah Y dan sini arah X ya. Semuanya kan gitu maksudnya. Jadi Y-nya itu kecepatan dan X-nya itu adalah waktu. Yang mana nih yang di sini gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan itu tandanya bendanya itu bergerak, kecepatannya konstan. Kecepatan konstan itu yang mendatar terus teman-teman, yang ini. Ya, kecepatannya sampai X-nya berapapun dia kecepatannya tetap di posisi ini kecepatannya. Jadi inilah yang disebut gerak lurus beraturan. Itu nomor 11. Kita lanjut nomor 12 teman-teman. Suatu gelombang dinyatakan pada grafik. Cepat rambat gelombang berdasarkan grafik adalah, nah teman-teman, cepat rambat gelombang kita bisa hitung dengan beberapa rumus. Rumus pertama bisa lambda kali frekuensi. Rumus kedua itu bisa lambda bagi periode. Rumus ketiga kita bisa hitung dengan rumus jarak dibagi waktu. Nah, sepertinya ini yang enak itu pakai rumus yang ketiga ini aja.
karena jaraknya udah ada 15 dan waktunya ketika 15 adalah 0,6. Jadi pakai ini aja. Ya, jadi V sama dengan S-nya adalah 15, waktunya adalah 0,6. Biar enggak koma-koma dikalikan 10 berarti 150 per 6. Dibagi 6 ya, ini dibagi 6 langsung dapat 25, satuannya adalah cm per detik. Dapat jawabannya adalah yang A, nomor 11. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Langsung pertanyaannya ya. Kalau ada soal semacam ini ada pernyataannya kayak gini, itu nanti aja dibaca, pertanyaannya dulu dibaca. Dari pernyataan di atas, sifat zat padat ditunjukkan oleh nomor. Zat padat ya, memiliki bentuk tetap, benar. Memiliki volume berubah, nah padat tidak berubah ya. Zat antar partikel sangat rapat, ini benar teman-teman. Gaya tarik antar partikel sangat lemah. Nah, salah. Memang jawabannya adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah yang B. Nomor 14. Perhatikan peristiwa berikut. Buah mangga jatuh bebas ke tanah dan seterusnya. Pertanyaannya ya, contoh gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan, GLBB teman-teman. Diperlambat ya. Adalah, oke kita cek yang makin pelan. Buah mangga jatuh bebas ke tanah. Ini makin cepat. Ya, buah mangga jatuh itu makin cepat. Jadi dia bukan diperlambat, ya. Nomor 2. Bola menggelinding di lapangan sepak bola. Nah, ini ketika menggelinding kan makin lama makin pelan dan akhirnya berhenti ya, teman-teman. Nomor 3. Kelereng menggelinding ke bawah pada bidang miring licin. Dia juga dipercepat. Ini bukan opsi yang tepat. Yang 4. Sepatu dilempar vertikal ke atas. Ketika dilempar ke atas tuh lama-lama dia makin pelan dan berhenti di atas dan siap-siap dia mau balik turun ke bawah. Nah, pas posisi gerak ke atas itu memang dia makin pelan. Jawabannya adalah 2 dan 4. Opsinya yang tepat adalah D ya teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Sebuah setrika seperti gambar berikut. Jika setrika tersebut menyala 1,5 jam, jadi waktunya itu sama dengan 1,5 jam per hari ya, per hari. Maka energi listrik selama 1 bulan, 30 hari adalah, nah teman-teman lihat nih, satuannya adalah kWh, kilowatt hour, berarti waktunya memang dalam hour atau jam ini. Ya, terus kita punya dayanya ini, P dayanya ini teman-teman. Ini voltase ya. Biarkan aja voltase, yang kita perlukan adalah daya. Karena rumus energi itu sama dengan daya dikalikan dengan waktu. Dayanya adalah 400, waktunya itu adalah 1,5 jam per hari ya. Sehingga kalau 30 hari ya ini dikalikan 30. Dan kita dapat 400 dikalikan 1,5 dapatnya 600 dikalikan dengan 30. Jawabannya adalah 18, nolnya ada 3. Satuannya adalah watt hour dan kita ada satuannya kWh, kilowatt hour, berarti dibagi dengan 1000 sehingga jawabannya adalah 18 kWh, kilowatt hour. Mana jawabannya? Ini yang sesuai. Kita lanjut soal nomor 16. Sebuah balok ditarik dengan gaya F sehingga percepatannya 1,5. Oke. Ini akselerasi ya teman-teman ya, 1,5. A sama dengan 1,5 meter per second kuadrat. Terus masanya ini sudah ada 4 kg masanya ya. Masanya 4 kg. Apabila balok di atas ditambah beban 2 kg, oke, berarti ini M1 ya. Maka percepatan yang dialami oleh kedua balok saat ditarik dengan gaya yang sama, gayanya sama. Berarti ini A1, ini M1. Jadi force-nya nggak usah 1 karena force-nya sama. Itu adalah massa 1 kalikan akselerasi 1. Kita hitung, ini adalah 4 dikalikan 1,5. Jadi ternyata dapatnya adalah ini 1,5 ya. 1,5 dapatnya adalah 6. Satuannya Newton. Sekarang mencari akselerasi kedua itu sama dengan gaya dibagi dengan mass-nya yang kedua. Gayanya tetap, karena gayanya di sini sudah diinfokan
gaya yang sama, nggak berubah gayanya, berarti gayanya tetap 6. Masanya kan ditambahkan 2 ya, ditambahkan 2 sehingga sekarang 6 ya. 4 ditambah 2 itu 6, sehingga 6 bagi 6 itu dapatnya 1 meter per second kuadrat. Oke, sudah dapat mana jawabannya? Yang A. Lanjut soal berikutnya. 17. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Oke, pernyataannya ada 4. Pernyataan mengenai bintang dan planet berurutan adalah, oke, jadi 2 yang depan ini adalah bintang dan yang belakang ini adalah planet ya. Opsi A ya, berarti yang ini kita cek. Melakukan rotasi untuk bintang. Terus 2, tidak memiliki cahaya sendiri. Oh, ini salah. Jadi ini bukan jawabannya. Terus yang B, 3, memiliki cahaya sendiri. Bintang, yang pertama bintang ya. Bintang dulu baru planet. Bintang memiliki cahaya sendiri. Ini sesuai. 4, menghasilkan energi sendiri. Benar. Terus 1, melakukan rotasi dan revolusi. Ini benar untuk planet ya. Yang 2, tidak memiliki cahaya sendiri. Oh benar, ini kayaknya jawabannya. Tapi kita cek dulu yang C. 1, melakukan rotasi dan revolusi. Kayaknya tidak. Bukan jawaban memang ya berarti. Terus yang D, 2, tidak memiliki cahaya sendiri, juga salah ya. Ini punyanya, ini sifatnya bintang, tidak memiliki cahaya sendiri, berarti salah berarti ya yang ini. Sehingga jawabannya memang yang B, teman-teman. Nomor 18. Perpindahan panas secara konveksi terjadi dalam peristiwa. Oke, ada konveksi, ada radiasi, ada konduksi ya. Kalau konveksi itu berpindah panas plus zatnya, itu kalau konveksi. Nah, ini pertanyaan konveksi, kita cek ya. Memasak dengan wajan aluminium, tidak ada perpindahan zatnya, berarti ini bukan opsi yang tepat. Berikutnya 18B, terjadinya angin darat dan angin laut. Sepertinya ini yang sesuai, sepertinya sih. Yang C, panas api unggun terasa di badan, itu radiasi. Yang D, sendok ikut panas saat mengaduk teh panas, ini konduksi. Jadi memang jawabannya yang B. 19. Membuat magnet dengan cara elektromagnetik dapat dilakukan dengan cara, kita cek. A, melilitkan kawat menghantar pada besi atau baja. Kayaknya ini tidak ya, kurang sesuai. Yang B, mengalirkan arus AC melalui solenoida. Salah, jadi harusnya DC arusnya. Terus mengalirkan arus DC melalui kumparan ini yang sesuai nih. Sepertinya yang C dan D, coba cek. Mengalirkan arus searah melalui batang besi, salah. Memang jawabannya yang C ya teman-teman ya. Jadi kumparan diisi tengahnya suatu logam dan dialiri arusnya itu harus DC. Kita lanjut nomor berikutnya. Energi yang dikonversi oleh generator adalah, ya, generator itu penghasil listrik dari turbin ataupun dari energi gerak ya, kita cek. Jadi energi A, energi kimia menjadi energi listrik, salah. Yang B, energi listrik menjadi energi kimia, kurang tepat. Yang C, energi gerak, nah ini menjadi energi listrik, memang ini jawabannya. Yang D pun tidak sesuai ya, energi listrik menjadi energi gerak, terbalik gitu ya. Nomor 21. Teknologi suspensi elektrodinamik dalam kereta maglev merupakan pemanfaat magnet jenis. Nah, di sini magnet yang dipakai itu adalah superkonduktor. Ya, sehingga dia tidak ada sentuhan, tidak ada gaya gesek ya antara lintasan magnet, lintasan kereta dengan keretanya, sehingga dia bisa bergerak secepat mungkin karena memang gaya geseknya tidak ada. Kita lanjut nomor 22. Rilda ditugasi oleh guru untuk membuat magnet. Berikut ini bahan-bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Pertama, paku, kawat tembaga, dan baterai. Sepertinya ini sesuai, tapi sepertinya ya, kita cek dulu. Yang B, magnet aluminium dan baterai. Ini tujuannya itu membuat magnet ya. Yang B, magnet aluminium, berarti nggak sesuai yang B ya. Kita tandain dulu. Yang A mungkin aja, tapi kita cek dulu. Yang C, kawat tembaga, emas, dan sumber listrik. Tidak sesuai juga ini teman-teman. Ini tidak sesuai. Terus berikutnya lagi kita punya magnet, kawat, yang enggak sesuai. Ya, jawabannya memang yang A ya teman-teman ya.
paku, kawat tembaga sama baterai. Itu nanti pakunya bisa menjadi magnet ya. Kawat tembaganya itu dililitkan di paku, dialiri arus listrik dari baterai. Baterai itu DC ya. Kita lanjut. 23. Berikut ini yang tidak mempengaruhi gaya Lorentz adalah A. Panjang kawat. Ini pengaruh juga. Yang B. Medan magnet pengaruh. Kuat arus listrik pengaruh. Terus gerak magnet. Nah, ini yang tidak sesuai. Ya. Yang D. Kayak yang tidak mempengaruhi gaya Lorentz. 24. Perhatikan kegiatan berikut. Oke, pertanyaannya ya. Cara menghilangkan sifat magnet adalah, oke kita cek, menggosok-gosok besi dengan magnet. Mungkin aja ini bisa. Terus berikutnya yang 2, mengaliri magnet arus listrik AC. Nah, ini udah jelas ini. Ini salah satu jawabannya. Terus berikutnya membakar magnet. Ini juga menghilangkan sifat kemagnetan. Terus menginduksi besi dengan magnet. Menginduksi besi dengan magnet. Ini membuat magnet malahan nomor 4. Jadi opsi yang tepat 2 sama 3. Sebentar, 1 kita cek lagi. Menggosok-gosok besi dengan magnet. Oh, ini malah membuat magnet ya. Menggosok-gosok besi yang gosokannya searah ya dengan magnet itu akan menghasilkan magnet. Jawabannya memang 2 sama 3. Yang C ya teman-teman, nomor 24. Kita cek nomor 25. Sebuah transformator memiliki 500 lilitan pada kumparan primer. Berarti NP saya tulis di sini, N primer per N sekunder. Oke, kita cek dulu ya. Ini ada primernya. N primer, terus ini N sekundernya yang ini yang 100, ini N sekunder. Ini yang 100 ya, yang 100. Jika kuat arus yang masuk pada transformator tersebut 5 ampere, berarti ini I primer teman-teman. Maka kuat arus yang dihasilkan I sekunder yang ditanyakan. I sekunder. Ya, yang ditanyakan I sekunder. Nah, di sini rumusnya itu ini adalah I sekunder per I primer. Berbanding terbalik ya, dengan lilitan dan arus itu berbanding terbalik. Sehingga kita punya rumus ini, kita masukkan N primernya 500 per 100 sama dengan I sekunder yang ditanyakan per I primernya adalah 5. Ini kita coret. Sehingga I sekunder sama dengan 5-nya ke sana menjadi kali. 5 kali 5 adalah 25. Itu adalah I sekunder. Jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman. Sudah 25 terjawab, 25 nomor. Semoga teman-teman paham di pembahasan kali ini. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan soal-soal fisika yang lainnya. Thank you teman-teman.